Assalamualaikum. Oke, ketua kelas silahkan disiapkan. Siap, gerak. Hormat pada Bu Guru. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah aku bagian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kalau begitu semoga kita semua selalu sehat walafiat, jadi bisa hadir selalu ke sekolah ya. Semangat hari ini? Sudah makan tadi pagi? Yakin? Coba Ibu mau buktiin kalian semangat atau tidak. Kita lakukan dulu peregangan pagi-pagi ya. Silakan berdiri. Kalian di sini tolong perhatikan, harus fokus supaya bisa kompak ya. Kita akan melakukan permainan yang namanya ketuk palu. 1, 2, 3. Ada 1 palu menjadi 2. Ada 2 palu menjadi 3. Ada 3 palu menjadi 4. Ada 4 palu menjadi 5. Ada 5 palu menjadi 1. Tepuk tangan. Oke, nah kalian sudah kompak luar biasa. Tapi untuk meningkatkan rasa cinta dan menjaga rasa bangga kita terhadap tanah air Indonesia, maka tidak ada salahnya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Hafal semua ya? Oke, Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Cebi, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya! Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila dengan ketukan 2/2 yang diakhiri dengan ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan di tahun 2023. Oke, dan di semester baru, Ibu harap kalian punya semangat baru, punya motivasi yang baru, punya impian yang baru. Ya, jadi yang masih tahun 2022 masih males-malesan, masih ogah-ogahan, semoga di tahun 2023 kalian punya resolusi yang lebih baik untuk diri sendiri. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pengendalian gulma tanaman perkebunan.
Masih ingat nggak yang pelajaran yang seminggu yang lalu? Yang kita pelajari tentang kesuburan tanah. Oke, kalau kesuburan tanah kaitannya dengan unsur hara. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, Ibu mau mengetes kemampuan awal kalian mengenai pengendalian gulma. Oke, untuk pretest, Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Ayo. Bisa tidak? Nama udah semua? Pengendalian gulma tanaman perkebunan. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Jadi, diharapkan adalah setelah kalian nanti menerima materinya, kalian mempelajarinya, setelah kalian melihat melalui tayangan PowerPoint, melalui video pembelajaran nantinya, praktek, diskusi, dan sebagainya, kalian mampu menjelaskan satu, pengaruh negatif keberadaan gulma tanaman dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menentukan jenis-jenis gulma tanaman perkebunan dengan baik. Yang ketiga, mampu menganalisis teknik pengendalian gulma tanaman perkebunan kopi dengan tepat, karena yang kita ambil nanti adalah kopi. Lalu, mengendalikan gulma tanaman perkebunan kopi secara mekanis dengan tepat, karena nanti konsep metode pembelajaran yang akan Ibu ambil hari ini itu adalah PJBL, berbeda dengan konsep yang sebelumnya yaitu PBL. Kalau di PJBL, jadi kalian itu nanti setelah pembelajaran ini ada produk yang kalian hasilkan, yaitu hasil dari tanaman yang nantinya akan kalian lakukan pengendalian secara mekanis. Oke? Nah, apakah yang kalian lihat dari gambar ini? Oke, di situ ada 2 gambar. Tanaman adalah tanaman kelapa sawit, ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terdapat yang ingin dikatakan oleh gambar tersebut apa? Desma, mau mencoba? Silahkan. Yang sebelah kiri atau kanan dia daunnya agak kuning. Oke. Sedangkan yang sebelah kiri daunnya agak hijau hitam. Oke. Yang sebelah atas daunnya kekuningan, sebelah bawah daunnya kehijauan. Itu. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Yo. Ya, Hendra. Tanaman kelapa sawit sebelah kanan kekurangan unsur hara. Sedangkan tanaman yang sebelah kiri memiliki unsur hara yang cukup. Oke. Sebelah atas kekurangan unsur hara, sebelah bawah unsur haranya cukup. Kurang lebih sama nih sama pendapatnya Desmawati ya. Ada yang punya pendapat lain kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita? Ya, Nathan. Pada gambar yang sebelah atas, di sekeliling kelapa sawitnya terdapat banyak tanaman bunga. Oke. Pada gambar kelapa sawit di bawah, tidak terlihat adanya gambar bunga. Oke. Ya, jadi itulah perbedaannya. Itu yang pengen Ibu maksud. Di bagian atas sama-sama sawit nih, tapi berbeda kondisinya. Bagian atas gulmanya banyak. Bagian bawah bersih dari gulma. Kelihatan efeknya tidak? Apa efeknya?
Nah, yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian Hendra dan Desmawati. Efeknya adalah karena keberadaan guna, akhirnya unsur hara yang memang seharusnya untuk si sawit diserap oleh guna. Nah, oke. Guna berdasarkan morfologi yang pertama ada golongan kaki. Yang kedua ada golongan daun lebar. Yang ketiga golongan rumput. Oke, next. Lalu ada pertanyaan, apa sih guna itu? Jadi guna adalah kelompok jenis tumbuhan yang tidak disukai, yang tidak diinginkan, kasarnya gitu. Oke, kelompok jenis tumbuhan yang hidupnya tidak dikehendaki oleh manusia karena dianggap mengganggu dan bisa merugikan hasil tanaman yang dibudidayakan. Kalau dalam golongan manusia nih, istilahnya guna ini adalah pelakor. Tahu gak ya? Pelakor disukai nggak? Enggak. Diinginkan nggak? Itu guna. Ya, jadi kalau kata lain pelakor sama dengan guna, ya. Oke, nah, jadi efek yang akan diakibatkan oleh guna ini banyak. Kerugian yang bisa disebabkan oleh guna itu banyak. Maka, kenapa guna bisa dikatakan harus dikendalikan? Oke, guna itu dikendalikan. Oke ya, kenapa dikendalikan? Karena kalau misalkan diberantas habis, dia juga ada bisa memberikan efek positif sebenarnya buat tanah. Maka istilahnya dia posisinya itu bukan diberantas, tapi dikendalikan. Kalau memang kita rasa dia sudah membahayakan, sudah merugikan tingkat tinggi, maka ya sudah harus kita pangkas gitu ya. Tapi kalau misalkan masih bisa, masih dalam taraf aman saja, ya nggak masalah. Oke. Next. Nah, pengaruh negatif gulma. Yang pertama adalah mengakibatkan produksi turun. Kenapa sih kok gulma dikatakan menyebabkan produksi turun? Karena unsur hara yang tidak cukup pada tanaman membuat produksi menurun karena makannya kurang. Oke. Yang kedua, mutu hasil panen turun. Kurang lebih sama ya antara poin yang pertama dengan poin yang kedua. Kalau selokannya bersih, kira-kira air lancar nggak? Lancar. Mau ada sampah apapun pasti terbawa hanyut, iya kan? Nah, kalian bayangkan kalau di situ banyak gulma. Kira-kira sampah nyangkut nggak? Nyangkut. Irigasi bakal akan terhambat. Aliran air akan terhambat karena adanya gulma. Sumber alergi bagi manusia. Ayo. Emang gulma bisa menyebabkan alergi? Bisa. Oke, bisa. Siapa tadi yang bilang bisa? Bisa membuat gatal. Bisa membuat gatal. Pinter, Rehan. Ya, Rehan. Jangan ragu-ragu untuk menjawab ya. Oke, jangan ragu-ragu untuk menjawab. Jadi kita di sini sama-sama belajar, ya. Kalau yang punya pertanyaan silakan. Ayo. Serbuk sari yang dikeluarkan oleh gulma. Nah, serbuk sari yang dikeluarkan oleh gulma itu juga bisa menyebabkan kita alergi. Oke, kita akan melihat video yang berkaitan dengan memilih tindakan pengendalian gulma, lalu tentang dampak negatif penggunaan pestisida. Ya, silakan disimak baik-baik. Aspek keterampilan dan aspek sikap. Pada pengetahuan, kita harus tahu bagaimana metode pengendalian gulma. Yang diperlukan dalam pengendalian yaitu cepat dan benar dalam mendistribusikan metode, memilih tindakan dan taat azas dalam mengaplikasikan langkah-langkah memilih tindakan pengendalian gulma.
A. Metode pengendalian gulma secara mekanik atau fisik. Ibu lanjut ke video yang kedua. Dengan demikian, kandungan nutrisi yang ada pada tanah dapat maksimal secara pengetahuan, sehingga hasil yang didapat dari tanaman kopi dapat meningkat. Jelas? Oke. Jadi kalau ibu tanya, kenapa pengendalian gulma harus dilakukan sebelum kopi berbuah? Supaya produksi maksimal. Supaya produksi maksimal. Supaya produksi tidak turun. Ingat yang tadi, poin pertama. Supaya produksi tidak turun. Baru nanti kita masuk ke kualitas. Paham ya? Oke. Nah, untuk di pembelajaran kali ini, tetap Ibu akan menggunakan 3 sistem penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan akan Ibu ambil dari nilai post-test, pre-test, kemudian nanti ada nilai diskusi dan presentasi, kemudian penilaian sikap adalah sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung, dan poin penilaian keterampilan itu pada saat kita nanti praktek di lahan. Sekarang kalian akan Ibu berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kalian silahkan duduk secara berkelompok. Kelompoknya seperti kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 Hera, kelompok 2 Nathan, kelompok 3 Rehan, kelompok 4 Eko. Oke, silahkan duduk secara berkelompok dengan anggotanya. Masih ingat anggotanya? Oke. Nah, kalian akan Ibu berikan LKPD. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Setelah itu kita akan ke lahan, ya. Kita akan melakukan praktek. Di sana nanti kalian akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama identifikasi gulma, yang kedua kalian akan melakukan pengendalian secara mekanis. Oke. Proyeknya adalah pengendalian tanaman secara mekanis, ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian itu mengerjakan 1 tanaman kopi. Kalian memiliki 1 tanaman kopi yang akan kalian lakukan pengendalian secara mekanis. Sampai sini paham? Nah, sekarang silakan kalian tentukan. Sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Menurut kalian, apa saja sih tahap-tahapan yang akan dilakukan jika kalian melakukan pengendalian secara mekanis? Kita lama-lama setelah ini kita akan ke lahan, nanti silakan kalian berganti pakaian, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi semangat dan pagi. Dan kita sudah, alhamdulillah kita sudah sampai di lahan kopi, ya. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah identifikasi gulma tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang kita ambil adalah kopi. Nah, yang kegiatan kedua baru kita mengendalikan. Setelah kita identifikasi gulma yang ada di lahan kalian ini, baru kita kendalikan. Seperti mungkin kalian sudah tahu bahwa pengendalian gulma ada 3 cara. 1, 2, 3, biologi. Nah, jadi untuk yang hari ini kita akan melakukan secara mekanis, oke ya. Pembagian kelompok. Kelompok 1 ambil baris yang atas ke belakang, 5 baris ke belakang. Kelompok 2 di sampingnya 5 baris ke belakang. Kelompok 3 berarti yang ini ya, kelompok 3, dan kelompok 4 yang baris ini. Ya, 5 baris ke belakang. Jadi masing-masing dari kalian mengidentifikasi gulmanya plus mengendalikan gulma
1 pokok per orang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Untuk identifikasi gulma, silakan kalian amati gulma apakah yang ada di seputaran pokok kalian. Untuk APD atau alat pelindung diri, nah jadi kalian sudah menggunakan sepatu boot. Bagi yang tidak menggunakan sepatu boot, pastinya otomatis nilai berkurang. Nah, kemudian untuk alat, itu mesti hati-hati yang menggunakan parang ataupun sabit serta cangkul, mesti hati-hati jangan sampai terkena ke tangan ataupun ke kaki pada saat bekerja nanti ya. Jadi keselamatan kerja harus diperhatikan. Baik ya anak-anak ya, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham silahkan bekerja. Untuk identifikasi gulma, silahkan kalian amati gulma apakah yang ada di seputaran pokok kalian. Dah, nanti tinggal dikelompokkan rumput, teki, daun lebar. Terus cara pengendaliannya, iya, selebar tajuk. Identifikasi gulmanya dulu. Kasihan ya. Banyak sekali di sini orang-orang yang butuh bantuan. Masuk. Putri Malu dia masuk mana yo? Memori maju itu gimana? Enggak lah. Satu aja ya, Jo? Satu aja. Itu apa namanya? Ada buat nama-nama. Yang pada lebar apa nama? Apa nama? Daun lebar. Asik banget nih gulmanya. Carilah pertama. Namanya. Itu model apa? Berbantang segitiga. Ala namu. Iya. Salah 3 aja udah selesai identifikasinya. Lanjut ke pengendalian. Lagi bukan kesekian enggak ya? Oh, satu jenis ya? Satu lagi namanya. Bukan bunga, walaupun dia berbunga. Masuk ke mana? Daun lebar. Berapa Wanda? Apa yang berapa? Identifikasi 3. Kalau yang nama Latin tadi yang untuk Putri Malu Limau Sapudika ya? Iya Bu. Kalau Bayam lihat tadi apa?
2, Bu. 2. Udah selesai. 3, Bu. Dua. 1, Bu. Maju. 2, Bu. Wanda. 3, Bu. Bapak 5, 4, Bu. Kalita. 1, Bu. Sorry. Kamu latin langsung deh. Langsung lah. Rehan. Robi. 2, Bu. Cedi. Tak perlu tunggu hebat untuk Sada. 1, Bu. seperti detak 2, Bu. Aduh, salah bikin kita guys. Aneh. Lagi nama bisa sudah. Duit tenaga lihat. Ku yakin hebat. Kamu itu nggak jadi dia punya Masuk rumput. Ya nanti lah dah. Udah foto juga. Ya. Nama latinnya dia juga, Bu. Iya. Bisa tulis. 6 kalau sama. Kan ada yang kok, tapi kuah. Nah, kamu tidak kasih pasir. Kamu di kodenya Kak. Udah, Cok. Saya aku tadi. Semarang diri kan. Apa enggak tidak bisa. Ini keluar dong. Anjay si Wen. Tawa si Wen. Jangan mengambil lo muka kamera tuh ya. Bro. Salam, Bro. Bapak, enggak ditutup. Apa hadiah ya? Bukan, Bu. Nah, ini namanya. Dicampur. Tahu namanya. Ibe. Hah? Tuh, masuk kamera. Iya. Bapak terima.
malu terada nama latinya dewi. Des, mimosa putisa. Mimosa putisa. Oh, mimosa apa namanya? Karena maju. Dari roasting aja. Kalau terkenal emang gitu, Bro. Iya. Kalau dikata-katain. Jangan sampai cepat lah. Iya, sekali mentah hari ini. Eko lengkap kok. Cepat tuh, Bu. Lengkap nggak? Wis siap itu. Kamik banget. Bajunya juga. Masa sih? Si hari ini digabung per kelompok. Udah itu kalian presentasi ya. Salam. Pendapat 4, Bu. Oke. Nah, yang di sini sama seperti yang lain, tambahin contohnya kalau misalkan cuma 1, jadiin minimal 3. Jadi gambarannya supaya kalian juga ayo maju. Ini contoh aja kali buat namanya. Sama deskripsi, ciri-ciri. Tapi ciri-ciri umum. Dari golongan rumput. Dari golongan rumput. Ciri-ciri umum dari golongan teki. Ciri-ciri umum dari golongan daun lebar. Ya jangan satu doang. Ciri-ciri manusia hidup gitu. Jangan. Karena kan beda kan, ciri-ciri manusia sama ciri-ciri Rehan beda. Oh sama. Ya lanjut lagi tadi. Untuk dia sadar. Apa nama lokalnya apa? Contohnya. Jadi tahu nama Putri Malu itu nama latinnya apa? Kalau gitu sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Sudah siap? Ya. Kurang keras. Sudah siap? Ya. Oke. Silakan kelompok yang pertama maju ke depan untuk mempresentasikan dan yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dan kelompok saya akan mempersiapkan alat dan APD-nya terlebih dahulu. Kemudian pokok yang akan diidentifikasi untuk per orangnya. Hasil identifikasi gulma ya dari kelompok kami. Oke. Pertama, gulma berdaun lebar. Jenisnya itu babandotan dari bahasa daerah dan bahasa ilmiahnya itu Agerantum conizoides. Ciri-ciri tanaman babandotan adalah mempunyai ketinggian tanaman sekitar 30 sampai 80 cm. Batangnya ditumbuhi dengan bulu-bulu putih halus. Akarnya tumbuh di bagian bawah batang yang menyentuh tanah. Batang babandotan biasanya bercabang-cabang. Memiliki satu atau beberapa kuntung bunga majemuk di bagian ujungnya. Mengapa tidak dilakukan dengan secara ilmiah? Baiklah, kami akan menjawabnya pertanyaan dari Niko ya. Kita silakan. Karena kita hanya melakukan pengendalian di sekitar piringan kopi, karena itu akan menyebabkan kerusakan pada tanaman kopi tersebut.
Kalau digunakan secara kimia. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami, maka kami akan menutupnya. Dan sekian, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Hendra. Oke, pertama-tama tahap identifikasi gulma. Sebelum berangkat ke lahan, kami menyiapkan APD dan alat yang akan digunakan. Setelah itu kami berangkat ke lahan dengan waktu sekitar 7 menitan dan nyampai di lahan. Selanjutnya kami berbaris sesuai kelompok dan mendengarkan instruksi guru selama 10 menitan. Lalu pembagian atau arahan pokok yang akan diidentifikasi dan dikendalikan yang diarahkan oleh guru. Pertama yang harus kita lakukan, identifikasi gulma selama 15 menit dan membersihkan piringan pokok kopi 1 per orang secara mekanis. Ya, masuk saja ke materi identifikasi gulma. Ciri-ciri dan jenis gulma. Jenis gulma ada 4. Pertama, gulma berdaun lebar. Contoh satunya babandotan atau bahasa ilmiahnya Ageratum conizoides. Ciri-ciri tanaman babandotan adalah mempunyai tinggi tanaman sekitar 30-80 cm. Batangnya ditumbuhi bulu-bulu putih halus. Akarnya tumbuh di bagian bawah batang yang menyentuh tanah. Batang babandotan biasanya bercabang-cabang, memiliki 1 atau beberapa kuntum bunga majemuk warna putih di bagian ujungnya. Yang contoh kedua, senduduk bulu atau bahasa ilmiahnya Clidemia hirta. Ciri-ciri senduduk bulu adalah memiliki batang berkayu yang tegak dengan sedikit sisi berwarna coklat sehingga disebut tumbuhan perdu. Daun tunggal berhadapan dan sedikit berbulu. Ujung dan pangkal daun runcing serta berwarna hijau. Memiliki bunga putih dan buah berwarna ungu berbulu. Nomor 2, gulma berdaun sempit. Contohnya putri malu atau bahasa ilmiahnya Mimosa pudica. Ciri-ciri tanaman putri malu adalah memiliki batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis, berwarna putih, panjang sekitar 1-2 mm. Batang muda berwarna hijau mencolok dan batang tua berwarna merah. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata, memiliki bunga bulat dan berwarna pink. Selanjutnya nomor 3, gulma rumput. Contoh pertama ada rumput gajah dengan bahasa ilmiah Penicetum purpureum. Ciri-ciri rumput gajah adalah memiliki tinggi maksimal hanya 1 meter saja dan batangnya tetap pendek meskipun sampai waktunya berbunga. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan, dipersilahkan. Kami di kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana penyebaran lingkungan yang tidak berguna? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh teman kami, Niko. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eko, yaitu sistem perakarannya menjalar dan titik tumbuhnya berada di bawah tanah. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah kalian melakukan praktek di lahan dengan melakukan identifikasi gulma tanaman, kemudian kalian melakukan pengendalian gulma secara mekanis, lalu kalian juga sudah melakukan diskusi serta melakukan presentasi. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari? Ayo, siapa? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Cezi? Hendra? Ya Hendra, silahkan.
Oke, mengidentifikasi gulma tanaman serta melakukan pengendalian gulma secara mekanis. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Cezi, iya silakan. Oke, mengetahui bagaimana cara pengendalian gulma. Ada berapa? Ada 3. 1 secara mekanis, 2 secara kimia, dan yang ketiga adalah secara biologi. Oke. Nah, kalau dari sisi gulmanya, siapa yang bisa menambahkan? Ada yang bisa? Ada yang bisa menambahkan? Oke, Rehan, silakan. Mengetahui pengelompokan dari gulma. Oke. Mengetahui pengelompokan gulma. Jadi ternyata gulma itu ada pengelompokannya loh. Yang pertama secara yang pertama adalah golongan rumput, kedua golongan teki, ketiga golongan daun lebar, dan yang keempat adalah golongan daun sempit. Oke, terima kasih, pintar sekali, hebat Rehan, Cezi juga hebat, Hendra juga hebat, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nathan, silahkan. Kesimpulannya, pada pengendalian gulma kita memiliki 3 cara, yaitu yang pertama secara mekanis, kimia, dan biologis. Karena pada pembelajaran hari ini kita berfokus pada pengendalian secara mekanis, jadi kita dapat mengetahui kelebihan yang kita dapatkan saat pengendalian gulma secara mekanis. Kelebihan yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, tentunya kita dapat menghemat biaya, kemudian juga ramah lingkungan dan aman bagi makhluk hidup, dan juga mudah dan tidak sulit untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Terima kasih Nathan, bagus sekali. Jadi kesimpulannya hari ini kita pengendaliannya yang kita lakukan hari ini adalah fokus ke mekanis. Setidaknya kalian mengetahui kelebihan dengan kita melakukan pengendalian mekanis itu apa. Jadi pada saat kalian nanti akan menentukan atau memilih pengendalian gulma model apa yang mau kalian lakukan, setidaknya kalian udah punya gambaran nih. Oh, kalau saya melakukan secara mekanis keuntungannya A, kalau saya melakukan secara kimia keuntungannya B. Tapi ingat, di balik kelebihan atau di balik keuntungan itu pasti ada kelemahan ataupun kerugian. Oke, baik anak-anak, silahkan dikumpulkan LKPD-nya, dan laporan yang sudah kalian buat juga silahkan dikumpulkan. Kemudian kita akan melaksanakan post test untuk mengetes hasil pengetahuan kalian. Jadi tadi sudah Ibu lakukan penilaian di pretest. Apakah setelah kalian mendapatkan materi selama pengendalian gulma tadi, apakah sudah ada perubahan terhadap pengetahuan yang kalian dapatkan? Oke, kita akan melakukan post test sekarang. Oke, silakan dikumpul. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan bertemu kembali dan belajar tentang konservasi lahan. Oke, jadi kalau hari ini kita mengetahui tentang pengendalian gulma, minggu depan kita tentang konservasi lahan. Dan semoga minggu depan kalian masih tetap semangat untuk mendapatkan materi yang baru. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Kak. Hormat pada guru. Bersyukur mulai. Haleluya.